Didik Hadi Prayitno atau yang lebih dikenal dengan nama Didik Ninitowo adalah seorang penari, koreografer, komedian, pemain pantomim, penyanyi, dan pengajar. Pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah 13 November 1954 ini memiliki nama lahir Kui Chun Lian. Namun, dikarenakan sering sakit-sakitan, orang tuanya pun mengubah namanya menjadi Kui Chun An. Setelah peristiwa G30S PKI, keturunan Tionghoa kala itu diwajibkan mengganti namanya menjadi nama pribumi. Sehingga nama Kui Chun An pun berubah menjadi Didik Hadi Prayitno. Didik adalah sulung dari 5 bersaudara. Saya lahir di keluarga campuran. Ayah saya Tionghoa, ibu saya Jawa. Kebetulan saya anak pertama, dan biasanya di keluarga manapun, entah itu Jawa maupun Tionghoa, itu kalau laki-laki pertama itu pasti istilahnya kepomo ya, menjadi kebanggaan keluarga. Jadi saya memang dekat sekali dengan kakek dan juga dengan nenek-nenek saya. Jadi dari kecil, karena adik saya perempuan semua 4, itu pergaulan saya dengan wanita dari kecil. Jadi mungkin yang membuat saya feminin juga itu. Nenek saya itu pinter ini haken ya, membuat dari benang wul itu yang istilahnya pakai hak itu. Nah, saya ahli membuat itu karena diajari oleh nenek saya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk perempuan itu saya menguasai karena memang dari nenek. Itu yang kemudian saya punya pengetahuan untuk membuat desain, kostum, membuat bordir dan sebagainya itu dari itu. Selain itu, dulu seneng gambar sehingga kakek saya ngadang saya untuk jadi pelukis. Makanya kepinginnya kalau udah lulus SMA akan kuliah di ASRI. ASRI itu Akademi Seni Rupa. Sementara itu saya juga sudah senang belajar menari saat itu. Saya belajar ke teman sekolah. Kebetulan waktu teman saya SMP itu namanya Mbak Sumiasih. Dari situ saya belajar, seingat saya pertama kali saya belajar tari Gambiranom. Nah, pada waktu saya kelas 3 SMA, itu perusahaan ayah saya bangkrut. Cita-cita mau melanjutkan kuliah di ASRI ya, Seni Rupa. Jadi kemudian kandas. Dalam waktu yang bersamaan, karena aktif saya belajar menari, saya itu sudah sering berhubungan dengan Kabin Kebudayaan Kabupaten Temanggung. Kalau sekarang Dinas Kebudayaan ya. Di sana saya sering ikut latihan setiap minggu. Lulus SMA, saya kemudian ditawari bekerja di Kabin Kebudayaan itu sebagai tenaga honorer, mengajar menari. Saya berkenalan juga dengan Mbak Ni Ketut Sujani. Ternyata beliau ini lulusan dari Kokar Bali, Sekolah Karawitan ya kalau dulu ya. Dan pintar menari, dan saya belajar tari Bali yang sebenarnya. Tapi pada waktu saya kenal dengan Ibu Ni Ketut Sujani, beliau itu sahabatnya, masih ada ikatan saudara dengan Mbak In. Mbak Indarti adalah kakak dari teman sekelas saya di SMA Negeri 1 Temanggung. Nah, Mbak In ini pernah kuliah di ASTI 1 tahun, kuliah tari. Mbak In juga mendorong saya, menyarankan saya, Didi itu sekolah di tari aja, biayanya relatif lebih murah. Sementara Didi kan sudah mengajar nari, sudah dapat penghasilan, jadi bisa nanti mandiri di Jogja. Apalagi kalau nanti diajak PY, istilahnya pentas, PY itu payon ya. Itu kalau penari pasti akan dapat uang saku. Itu yang menjadi perenungan saya dalam tahun 72-73 itu. Setelah lulus SMA, saya bekerja di kantor kebudayaan Temanggung selama setahun itu. Saya berpikir akan switch kuliah di Akademi Seni Tari. Akhirnya saya diterima di ASTI. Saya kuliah di ASTI itu tahun 74. Pribadinya yang hangat, kocak, dan santun tidak menyulitkan Didik untuk mendapat teman. Bersama dengan teman-teman barunya, Didik berhasil menampilkan fragmen tari berjudul Ande Ande Lumut. Jadi waktu saya kelas 1 itu kan
biasanya kan ada perpeloncoan gitu. Nah pas perpeloncoan itu kita kan sepakat mau membuat sajian apa gitu kan, ditunjukkan ke para senior itu. Nah waktu itu kita dengan teman-teman waktu itu saya membuat Andi-Andi Lumut. Andi-Andi Lumut di mana saya berperan sebagai Mbok Rondo. Jadi perempuan gitu, tapi perempuan yang lucu, yang dagel gitu. Ternyata itu sukses banget, banyak menimbulkan gelak tawa dari para penonton. Nah termasuk Mbak Tuti Nitowo itu terkesan dengan kekocakan saya ini. Awalnya Nitowo ditarikan hanya berdua, Mbak Tuti dengan temennya. Nah begitu Mbak Tuti lihat saya sudah jadi mahasiswa, dia punya ide, saya diajak untuk memperkuat tari Nitowo itu sehingga 3 orang. Saya jadi dukun yang dandan perempuan, membakar kemenyan gitu. Dengan saya ikut dalam tari Nitowo itu ternyata lebih gayeng, ada kelucuan yang lebih. Nah itu kok kemudian digemari oleh masyarakat. Kemudian masyarakat memanggil saya di luaran TV itu dengan sebutan Nitowo gitu. Akhirnya itu kita resmikan menjadi nama di belakang kita. Nah waktu meresmikan itu Nitowo formasinya adalah 3. Saya, Mbak Tuti, sama almarhum teman saya Mas Bambang. Kemudian kita bertiga ini sepakat mendirikan grup tari yang namanya Bengkel Tari Nitowo. Mbak Tuti mengatakan bahwa bengkel ini memang sebuah tempat untuk dandani atau menerima yang rusak-rusak. Jadi istilahnya kita itu menempatkan diri sebagai penari-penari yang rusak karena seneng dagel, seneng yang neko-neko. Jadi yang ikut Bengkel Nitowo itu memang orang-orang yang tidak dalam kriteria cantik dan ganteng gitu loh. Pertama kali saya mengenal Mas Didi itu waktu Mas Didi mendaftarkan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru di ASTI waktu itu, sekarang isinya. Pada waktu itu kalau mau masuk ke jurusan tari kan ada tes menari. Nah Mas Didi itu anak laki-laki kok membawakan tari putri. Dari situ saya melihat ini kok cowok kok luwes sekali ya. Itu yang pertama. Nah selanjutnya saya menciptakan tari Nitowo itu di tahun 73. Setelah datangnya Mas Didi itu, terus saya punya ide, ini kalau saya jadikan pawang putri mesti menarik. Nah awalnya itu, kemudian Mas Didi jadi pawangnya, terus berlanjut menjadi tarian yang waktu itu sering sekali pentas ya, sehingga kita membuat grup dengan Mas Didi, Mas Bambang, saya Bengkel Tari Nitowo waktu itu. Karena bengkel itu karena kita ngobrak-abrik tarian yang bagus menjadi humor. Pokoknya kita kasihnya itu tari humor. Koreografi tari itu waktu pertama kali itu tahun 72 di Temanggung, tari persembahan. Itu saya buat tarian itu bersama dengan teman saya almarhum Pak Rohmadi, dan inspirasinya dari tari Bali Pendet itu. Tadi saya sudah cerita sejak di Temanggung, saya itu sudah sering memerankan sebagai sosok wanita. Waktu saya dikenal sebagai penari Bali, itu juga tari legong wanita. Legong gaya ketoprak. Dari kebiasaan saya menari wanita itu, makanya saya fokus ke tari-tari jenis wanita memang. Karena postur saya yang feminin, kemudian kalau nari gagah saya nggak pantas, masa saya nari Gatot Kaca atau Perpudoro gitu kan nggak pantas kan. Jadi saya lebih pantas jadi wanita. Guru saya pun waktu di Temanggung juga bilang gitu. Nak Didi, nek juga jadi perempuan itu luas, dia bilang gitu kan, dan didandani cantik, jadi nari perempuan nggak apa-apa. Nitowo itu waktu saya membuat tahun 73 itu belum ada
penggalian Nini Towo yang sekarang itu. Jadi waktu itu saya hanya menginterpretasikan cerita dari nenek saya. Dan tari Nini Towo itu terinspirasi dari Gending Kinato Sabdo. Jadi tari Nini Towo itu diciptakan dari iringan yang sudah ada. Dia memang humble ya, istilahnya humble. Dan saya senangnya itu dia bisa dengan segala kalangan itu dia bisa mancing ajar-ajar. Ya istilahnya nggak sombong lah. Dan dia orang yang tidak melupakan jasa orang yang sudah membesarkan dia. Pementasan tari Nini Towo terbilang sangat sukses. Bahkan kesuksesannya pun berhasil membawa Didik Hadi Prayitno, Bekti Budi Hastuti, dan Sunaryo yang kemudian digantikan oleh Bambang Leksono Setio Aji yang adalah teman kos Didik, pentas di berbagai acara. Sehingga mereka pun mengemas pertunjukannya dengan konsep yang lebih matang. Mereka kemudian menyebut kelompok mereka sebagai Bengkel Nini Towo. Sebenarnya yang menyandang nama Nini Towo itu ada 4. Tuti Nini Towo, almarhum Bambang Nini Towo, Uni Nini Towo. Uni Nini Towo itu Mbak Daruni yang sering dipanggil Uni Yuta sekarang ini. Itu juga punya gelar Nini Towo karena itu termasuk grup Nini Towo termuda yang saya tarik untuk bergabung karena saya melihat Mbak Uni ini punya bakat-bakat bisa melawak. Karena memang ternyata beliau juga keturunan dari pelawak ya, almarhum Pak Darsono. Setelah Mbak Uni masuk tahun 80-an, kemudian tambah variasi ya. Tapi memang kita sudah merintis dari sebelum Mbak Uni gabung. Pertama kali saya mengenal Mas Didik yaitu saat saya menjadi siswa di Konservatori Tari pada tahun 80-an lah, 79-80-an lah. Nah, posisinya adalah sebagai guru dan murid. Mas Didik menjadi guru tari Sunda dan saya menjadi siswanya di Konservatori Tari. Wajar ya, pertama ketika lihat sosok Mas Didik itu mungkin sedikit dalam tanda petik unik ya karena aspek anima dalam dirinya, dia seorang laki-laki tetapi aspek animanya sangat kuat sehingga tingkah lakunya, behaviornya tuh lembutkan seperti perempuan. Dan ketika kemudian saya mengenal beliau sudah intens, sudah mempelajari, sudah mempraktekkan tarian-tarian perempuan. Jadi orang pertama ketika melihat dia pasti unik dan mungkin dalam tanda petik seperti aneh. Karena dia seorang laki-laki, namanya laki-laki, Didik Hadi Prayitno, Didik Nini Towo ya, atau Kwe Chun An ya dalam bahasa nama Tionghoanya. Tetapi dia itu sosoknya unik, lemah lembut, cara jalannya juga sangat lembut. Itu yang ciri spesifiknya Mas Didik yang kemudian kelak di kemudian hari dimanfaatkan secara positif mendapatkan ciri khas gaya tarinya Mas Didik atau tarian lucu atau tari cross gender. Mas Didik itu selalu mempelajari tarian-tarian tradisional dari berbagai daerah, dari Banyumas, dari Bali, dari Bandung atau dari Jawa Barat ya, atau gaya Sunda, gaya Yogyakarta, Surakarta, Banyuwangen, Malangan, segala macam. Itu selalu tarian klasik yang dia pelajari dengan sangat serius. Nah, resepnya adalah dia mempesona penonton dengan tarian-tarian tradisional atau tarian klasiknya itu. Nah, kemudian dihancurkan, diplesetkan dengan gaya tari humornya itu. Dan kemudian dengan cara cross gender. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau orang tuh mau menirukan tarian komikal ketika dia tidak bisa menarikan yang tradisional, yang klasik, dia nggak akan memiliki kualitas yang baik karena menjadi seperti excuse karena dia nggak bisa yang bagus, kemudian dia akan menari yang komedi atau yang komikal. Di awal saya mengenal memang sesungguhnya Mas Didik itu orangnya introvert ya, introvert, isinan gitu ya. Tetapi lama kelamaan
dia bisa berhasil kemudian mengubah introvertnya, mengubah aspek anima yang menjadi sumber bullying itu menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga sekarang dia telah menemukan jati dirinya bahwa bidang tari adalah yang telah menyelamatkan hidupnya, dan kemudian melalui dunia tari dia bisa survive sampai hari ini. Nah, itu yang kemudian saya lihat bahwa Mas Didi adalah seorang penari, seorang seniman yang tangguh, belajar dari kehidupan, pelajaran hidup yang didapatkan setiap harinya, sehingga dia sekarang jadi multi talent. Tak merasa puas dengan apa yang diraihnya, Didik pun terus mengembangkan kemampuan tarinya dengan berguru kemana-mana. Beberapa maestro tari, baik dari dalam dan luar negeri, dengan nama besar pun disambanginya. Waktu saya masih kuliah di ASTI waktu itu, saya sudah mulai dikenal sebagai penari komedi, ya. Tapi di waktu bersamaan saya senang sekali belajar nari ke maestro-maestro tari-tarian yang klasik, yang pakem. Itu saya juga terus belajar. Walaupun jarang nampil, tapi tarian pakem ini saya gunakan untuk mengajar. Karena saya di ASTI waktu itu kan dosen tari Sunda. Juga selain tari Sunda saya juga dosen tari make up, stage make up. Untuk membekali diri saya, pengetahuan saya, makanya saya senang sekali belajar ke tari-tari yang pakem. Makanya saya belajar ke banyak maestro. Contohnya, tahun 77 saya dibawa oleh almarhum Pak Ngurah Suparta, yang dosen saya tari Bali, ke Bali. Saya dikenalkan dengan maestro tari gaya Sabe, Gianyar, dengan almarhum I Gusti Gede Raka Sabe. Kemudian 79 saya diajak Pak Indo Suwanda memperdalam topeng Cirebon. Saya dikenalkan sama almarhum Mimi Suci atau topeng Suci di Palimanan, Cirebon. Kemudian saya berguru dengan banyak guru memang. Seperti di ASTI sendiri dulu kan guru-gurunya maestro-maestro. Seperti misalnya almarhum Romo Sasminto, itu kan juga dosen ASTI dulu, itu guru saya tari putri. Kemudian ada almarhum Bu Joko Suharjo dari Solo, almarhum Pak Ngaliman, ini maestro-maestro semuanya dari Solo juga. Lalu kalau dari Jogja itu ada almarhum Pak Suyadi, ada almarhum Pak Sunartomo, ada almarhum Pak Soeharto, banyak sekali. Pak Ben Soeharto itu juga dosen-dosen saya. Yang masih sugeng itu ada Bu Harti dan sebagainya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh atau maestro itu yang menjadi guru saya untuk Jogja dan Solo. Di samping itu saya senang belajar, jadi di Solo pun saya belajar ke seniman seperti misalnya almarhum Ibu Kamini, itu gambyong gaya Solo yang cukup punya style khusus yang dikenal di sana. Dan itu punya kekhasan sendiri. Lalu kalau di Bali, selain dengan Pak Raka Sabe, saya sempat belajar ke almarhum Uni Ketut Reneng atau sering disebut Dadong Reneng. Itu beliau yang ikut proses menggali lekong-lekong yang kuno. Lalu dari perjalanannya waktu, saya sempat belajar ke banyak maestro juga di Indonesia ini. Kalau di Banyuwangi, saya sempat belajar ke Gandrung Suamah, itu sudah lama sekali, tahun 76 almarhum. Lalu yang terbaru dengan Gandrung Temuk, Mak Temuk, ya, itu masih sugeng beliau di Banyuwangi sana. Saya belajar dengan dia juga. Kemudian kalau di Malang saya belajar Beskalan Putri Malang, itu pada tahun 2000 saya belajar, 2001. Waktu saya diminta menampilkan seni cross gender di Jepang, saya belajar ke beliau, saya menggali ilmu dari beliau. Itu menjadi pilihan saya, bahwa saya menekuni dunia seni cross gender. Karena justru saya penasaran setelah saya banyak dibully, laki-laki menari wanita. Apa salahnya? Ternyata setelah saya menekuni dunia tari wanita, saya kemudian penelitian juga sejarah cross gender di Indonesia. Bahkan tahun 2004 saya sempat menerbitkan buku tentang seni cross gender Indonesia. Saya berjuang dalam seni cross gender ini sudah puluhan tahun. Bahkan saya diakui secara internasional
Dan saya penelitian dan saya bertemu dengan banyak maestro tari cross gender, tidak cuma di Indonesia. Di Jepang saya belajar dengan seniman-seniman No dan Nihon Buyo, itu juga cross gender. Di India saya belajar juga seniman-seniman cross gender. Di Tiongkok juga begitu. Jadi saya sudah belajar itu nggak cuma di Indonesia saja dengan seniman cross gender. Jadi saya sudah matang di situ, dalam arti saya sudah memang dunia saya itu. Kiprahnya sebagai penari, pencipta tari, dan juga penata tari terus dikembangkan karena kecintaannya pada dunia seni tari yang begitu besar. Beberapa tarian yang begitu khas dengan Didik Ninitowo adalah tarian yang berkaitan dengan topeng dan tari Dwimuka. Itu mungkin proses panjang ya, jadi karena saya juga dosen tari topeng Cirebon, mungkin itu yang mendasari. Kemudian munculnya ide saya membuat tari Dwimuka juga karena saya senang sekali bermain dengan topeng. Apalagi waktu itu saya sudah menekuni dunia komedi dari awal. Jadi pada waktu saya pertama kali mendapat topeng Loh Manik dari Bali, lalu saya tahu ternyata di Bali topeng-topeng lucu itu banyak sekali yang disebut bondres dan karakternya macam-macam. Nah itu sering menimbulkan inspirasi saya untuk membuat tari-tari yang lucu dengan ekspresi yang menyesuaikan karakter dari topeng itu. Nah setelah saya proses membuat tari Dwimuka itu, kemudian saya kan mendevelop terus ya tarian itu, saya develop, saya renungkan, saya buat desain kostumnya dan sebagainya. Akhirnya saya kemudian menemukan bahwa sebenarnya Dwimuka itu kan filosofi yang luar biasa. Karena dari perjalanan saya setelah menekuni tari Dwimuka itu, bahwa manusia itu punya dualisme. Dualisme dalam diri manusia itu bisa baik dan buruk, ya, bisa laki-laki dan perempuan. Nah itu makanya dari belajar banyak hal, kemudian itu tadi saya bisa mengekspresikan dalam tari Dwimuka itu tentang dualisme dalam diri manusia ini. Didik selalu memanfaatkan potensi yang ada secara kreatif untuk menemukan jati diri. Melalui upaya eksplorasi yang tiada henti, gerakan tubuhnya bisa begitu plastis, elastis, dinamis, dan juga manis. Sosoknya menjadi sangat kontroversial yang menjadi trademark dan selling point dari seorang Didik Ninitowo. Ini buku yang terbit pertama kali pada tahun 2014. Biografi saya dalam bahasa Jepang, tulisan kanji. Ya. Penulisnya adalah Ibu Madoka Fukuoka. Beliau dosen di Osaka University. Nah ini foto-fotonya sangat bagus. Yang menjadi fotografernya adalah sahabat saya dan juga sahabatnya Madoka, namanya Hitoshi Furuya. Ini sangat profesional, bagus sekali. Ini bermacam-macam Dwimuka, ya ini Dwimuka Cepindo. Beliau itu mengikuti perjalanan pentas saya di Jepang maupun di Indonesia. Ini waktu saya menari bermacam-macam pose, ya. Itu ada waktu saya menari tarian Jepang, ini saya belajar Nihon Buyo, ini waktu saya menarikan Fuji Musume.